Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 7 Psikologi Manajemen, persepsi dan komunikasi dalam kelompok organisasi. Pengertian dari persepsi dan komunikasi. A. Secara langsung persepsi itu diartikan sebagai tangkapan langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pasca penginderanya. Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka itu agar memberi makna kepada lingkungan mereka. B. Dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi itu merupakan sejumlah aspek yang harus diperhatikan dan didayagunakan oleh seseorang pemimpin untuk dapat berhasil menggerakkan organisasi agar semua orang yang dipimpinnya bergerak menuju pencapaian tujuan organisasi. Hubungan persepsi dengan komunikasi. A. Umum. Dalam suatu komunikasi, persepsi bisa diartikan sebagai tahapan tiap individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan pasca indera. Persepsi juga merupakan sebuah inti dari komunikasi. Alasannya, karena jika seseorang memiliki persepsi yang tidak akurat, maka sangat mungkin proses komunikasinya tidak akan berjalan secara efektif. B. Dalam organisasi. Persepsi ialah cara kita dalam mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman bermakna. Persepsi juga ada hubungan positif yang signifikan antara persepsi terhadap hubungan sosial yang baik dengan komitmen organisasi. Artinya, semakin positif persepsi terhadap keefektifan komunikasi atasan dalam menimbulkan hubungan sosial yang baik, maka semakin tinggi komitmen subjek terhadap organisasi. Pengaruh persepsi pada komunikasi. Persepsi sangatlah memengaruhi komunikasi. Jika komunikator dan komunikan tidak memiliki kesamaan persepsi, proses komunikasi akan terhambat bahkan tidak efektif. Berdasarkan yang kita cari dari buku Perilaku Organisasi 2021, unsur dan proses komunikasi. A. Unsur-unsur. 1. Pengiriman pesan. 2. Pesan. 3. Saluran. 4. Penerima pesan. 5. Umpan balik. B. Proses 1. Tahap ideasi. Tahap ini yaitu tahap proses penciptaan gagasan, pesan, atau informasi. Pada umumnya ideasi muncul karena ada rangsangan dari luar atau kebutuhan untuk berkomunikasi pada diri peserta. 2. Tahap penyediaan. Tahap ini yaitu proses penyusunan gagasan atau pesan menjadi suatu bentuk informasi, simbol, lambang, studi, sandi yang akan dikirimkan, termasuk pemeliharaan dan penentuan cara maupun media untuk menyampaikan. 3. Tahap pengiriman. Tahap ini yaitu merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau informasi yang terjadi di antara peserta komunikasi. Pengiriman pesan ini dapat dilakukan dengan cara berbicara, verbal, lisan, atau non-verbal, dan tulisan, gambar, warna, atau gerakan. Disampaikan secara langsung melalui media tertentu. Bentuk dan jenis komunikasi. Yang pertama, bentuk-bentuk. A. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang hanya melalui lisan saja dan tidak tertulis. Komunikasi lisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi lisan secara langsung dan komunikasi lisan secara tidak langsung.
Komunikasi lisan secara langsung bisa berarti bahwa komunikasi yang terjadi secara langsung yakni melalui tatap muka seperti halnya orang berceramah, berpidato, berorasi. B. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi dengan mempergunakan rangkaian kata-kata atau kalimat kode-kode yang mengandung arti yang tertulis atau tercetak yang dapat dimengerti oleh pihak lain. Komunikasi ini lebih kepada komunikasi satu arah, di mana komunikator hanya menyampaikan pesan yang ada. Hubungannya bagian C, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa badan atau tubuh seperti gerakan tangan, jari, mata, kepala, dan lain-lain. Komunikasi ini melalui berbagai gerak isyarat nonverbal. 2. Jenis-jenis. A. Sistem komunikasi interpersonal. Sistem komunikasi interpersonal dalam sistem komunikasi dengan diri pribadi. Di dalam setiap ini terjadi suatu proses pengelolaan informasi yang meliputi sensasi, proses penangkap stimuli atau pesan, persepsi, perubahan sensasi menjadi informasi, memori, proses penyimpanan informasi, dan sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali dan berpikir, mengolah, dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon terhadap stimuli. Dalam sistem ini, informasi yang diterima langsung diproses oleh alat-alat indera ke otak sehingga menimbulkan suatu proses terhadap stimuli yang diberikan. B. Sistem komunikasi antarpersonal. Sistem komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi terutama di antara dua orang atau beberapa orang yang bersifat alamiah sehingga dapat menghasilkan suatu hubungan yang produksi secara terus-menerus. Fungsi komunikasi. Secara umum, fungsi komunikasi yaitu untuk memberi dan menerima informasi, mempengaruhi orang lain, membantu orang lain, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan mengevaluasi perilaku secara efektif. Hambatan komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari komunikator, persepsi, interpretasi berita dalam bahasa sandi, encoding, pesan, saluran, penerjemahan sandi, decoding, penerimaan, umpan balik, dan noise. Kalau noise terjadi dalam setiap unsur lainnya, dengan cara apapun, kejelasan, arti, dan pemahaman akan rendah. Seorang pemimpin tidak memiliki tanggung jawab lebih besar daripada mengembangkan komunikasi yang efektif. Hubungan kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan merupakan proses memengaruhi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap para pengikutnya. Memengaruhi merupakan proses komunikasi antar pemimpin dan para pengikutnya agar dapat mempengaruhi para pengikutnya dengan baik. Pemimpin harus mempunyai kompetensi mengenai komunikasi. Arus komunikasi dalam sebuah organisasi harus memungkinkan komunikasi ke arah yang berbeda sehingga membentuk kerangka kerja di mana komunikasi berlangsung dalam sebuah organisasi. Kesimpulan, perilaku organisasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja seseorang yang bergabung dalam suatu organisasi. Perlu dipastikan bahwa dia harus sesuai dengan organisasi tersebut. Demikian juga ketika individu-individu membentuk satu kelompok dalam organisasi, keberadaannya harus sesuai dengan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan entitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan individu. Maka dari itu, individulah yang harus beradaptasi dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.